Indahnya hidup di zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, Nusantara pernah memiliki kekuatan besar yang mampu menyatukan wilayah luas dalam satu pengaruh. Nama itu adalah Majapahit, sebuah kerajaan yang hingga hari ini sering disebut sebagai simbol kejayaan masa lalu. Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13, tepatnya sekitar tahun 1293, didirikan oleh Raden Wijaya. Awalnya, Raden Wijaya adalah menantu dari Raja Singasari, yaitu Raja Kertanegara. Namun, setelah Singasari runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang, Raden Wijaya terpaksa melarikan diri. Situasi berubah ketika pasukan Mongol dari dinasti Yuan datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara. Raden Wijaya memanfaatkan momentum ini. Dengan strategi cerdik, Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Namun setelah kemenangan diraih, pasukan Mongol justru diusir dari Jawa. Dari sinilah Raden Wijaya mendirikan Majapahit dan dinobatkan sebagai raja pertama. Seiring waktu, Majapahit berkembang menjadi kekuatan besar, terutama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Pada waktu itu, sebagai kerajaan besar, Majapahit tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dan kompleks untuk ukuran zamannya. Di puncak kekuasaan terdapat raja, yang tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga memiliki legitimasi spiritual. Raja dianggap sebagai perwujudan kekuasaan ilahi di dunia, sehingga setiap keputusan memiliki dimensi sakral sekaligus administratif. Pada masa kejayaan, posisi ini dipegang oleh Hayam Wuruk yang memimpin dengan dukungan penuh dari struktur pemerintahan di bawahnya. Di bawah raja terdapat posisi penting yang dikenal sebagai Mahapati. Jabatan ini dipegang oleh tokoh legendaris Gajah Mada yang memiliki peran sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Mahapati dapat disamakan dengan kepala pemerintahan yang mengatur administrasi, menjalankan kebijakan, serta mengordinasikan wilayah kekuasaan yang luas. Dalam praktiknya, Mahapati menjadi figur kunci yang menghubungkan kehendak raja dengan pelaksanaan di lapangan. Selain Mahapati, terdapat Dewan Kerajaan yang dikenal sebagai Rakrian Mahamantri Khatrini. Dewan ini terdiri dari para pejabat tinggi yang biasanya berasal dari keluarga kerajaan atau bangsawan. Mereka berfungsi sebagai penasihat raja dalam berbagai keputusan penting, mulai dari urusan pemerintahan, hukum, hingga hubungan luar negeri. Struktur ini menunjukkan bahwa meskipun raja memiliki kekuasaan tertinggi, keputusan strategis tetap melibatkan pertimbangan kolektif. Dalam pelaksanaan administrasi, Majapahit memiliki pembagian wilayah yang cukup terstruktur. Wilayah inti kerajaan berada di Jawa Timur yang langsung berada di bawah kendali pusat. Sementara wilayah lain dibagi menjadi daerah-daerah yang dipimpin oleh pejabat lokal atau raja bawahan. Beberapa wilayah tidak dikuasai secara langsung, tetapi berada dalam hubungan tributari, yaitu memberikan upeti sebagai tanda loyalitas kepada Majapahit. Sistem ini memungkinkan Majapahit mengelola wilayah yang luas tanpa harus mengontrol semuanya secara langsung. Di tingkat daerah terdapat pejabat yang disebut Rakai atau Adipati yang bertanggung jawab atas pemerintahan lokal. Mereka mengurus administrasi, keamanan, serta pengumpulan pajak atau upeti. Hubungan antara pusat dan daerah dijaga melalui sistem loyalitas dan pengawasan yang ketat, meskipun dalam praktiknya sering terjadi tantangan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan. Struktur inilah yang memungkinkan Majapahit bertahan sebagai kerajaan besar dalam waktu yang cukup lama, sekaligus menjadi salah satu contoh awal sistem pemerintahan kompleks di Nusantara. Pada masa Majapahit, memang belum ada konsep seperti Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Namun bukan berarti tidak ada aturan. Justru Majapahit telah memiliki sistem pengaturan yang jelas. Hanya saja bentuknya berbeda dengan negara modern saat ini. Sistem tersebut tidak disusun dalam satu dokumen konstitusi, melainkan tersebar dalam kekuasaan, hukum, adat, dan kepercayaan yang saling terhubung. Salah satu yang dikenal adalah Kutara Manawa, sebuah kitab hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari pidana, perdata, hingga tata sosial. Keberadaan hukum ini menunjukkan bahwa Majapahit tidak hanya mengandalkan kekuasaan, tetapi juga memiliki sistem aturan yang bisa dijadikan acuan dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.
Selain hukum kerajaan, masyarakat juga hidup dengan hukum adat dan norma lokal yang sudah ada jauh sebelum Majapahit berdiri. Kerajaan tidak menghapus sistem ini, melainkan membiarkannya tetap berjalan selama masyarakat tetap setia kepada pusat kekuasaan. Pendekatan ini membuat sistem Majapahit menjadi fleksibel karena mampu mengakomodasi keragaman budaya di wilayah yang sangat luas. Dalam sistem pemerintahan Majapahit, hubungan antara rakyat dan kerajaan tidak diatur melalui konsep pajak modern seperti sekarang. Tidak ada istilah wajib pajak, tidak ada pelaporan tahunan, dan tidak ada sistem administrasi individu seperti yang dikenal hari ini. Namun bukan berarti tidak ada kewajiban. Justru Majapahit memiliki sistem yang jelas, hanya bentuknya berbeda. Kewajiban rakyat pada masa itu lebih dikenal dalam bentuk upeti, hasil bumi dan tenaga kerja. Rakyat tidak membayar dalam bentuk uang, melainkan melalui apa yang mereka hasilkan. Petani menyerahkan sebagian hasil panennya, pedagang memberikan bagian dari barang dagangan, sementara sebagian masyarakat juga memberikan tenaga untuk kepentingan kerajaan, seperti membangun irigasi, jalan, atau fasilitas umum. Perhitungan kewajiban ini tidak dilakukan oleh rakyat secara mandiri. Tidak ada sistem lapor sendiri seperti sekarang. Semua ditentukan oleh aparat kerajaan di tingkat lokal. Pejabat daerah bertugas mencatat hasil produksi masyarakat, mengawasi panen, dan menentukan berapa bagian yang harus diserahkan kepada kerajaan. Sistem ini bersifat top-down, di mana rakyat mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penguasa setempat. Hasil yang dikumpulkan tersebut kemudian digunakan untuk menopang berbagai kebutuhan kerajaan. Sebagian digunakan untuk menjalankan pemerintahan, membiayai kehidupan istana, dan mendukung aparat negara. Sebagian lainnya digunakan untuk membiayai militer, karena sebagai kerajaan besar, Majapahit membutuhkan kekuatan untuk menjaga stabilitas dan mempertahankan wilayahnya. Selain itu, hasil dari rakyat juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti sistem irigasi yang menunjang pertanian, serta pelabuhan dan jalur perdagangan. Tidak kalah penting, sebagian juga dialokasikan untuk kegiatan keagamaan dan budaya, seperti pembangunan candi dan pelaksanaan upacara yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat saat itu. Lalu bagaimana jika rakyat tidak memenuhi kewajiban tersebut? Pada masa Majapahit, tidak ada sistem denda administratif seperti sekarang, namun konsekuensinya justru bisa lebih langsung dan tegas. Rakyat yang tidak memenuhi kewajiban dapat dianggap tidak loyal kepada kerajaan. Dalam sistem yang sangat menekankan kesetiaan, hal ini bisa berujung pada sanksi sosial, tekanan dari penguasa lokal, hingga hukuman yang lebih keras. Apakah ada penyalahgunaan seperti korupsi? Dalam setiap sistem kekuasaan, potensi itu selalu ada. Pejabat daerah yang bertugas mengumpulkan hasil dari rakyat bisa saja mengambil lebih dari yang seharusnya. Namun, sistem pada masa itu lebih sederhana dan diawasi langsung melalui hubungan kekuasaan dan loyalitas. Hukuman bagi pejabat yang melanggar juga cenderung tegas, sehingga ruang penyimpangan tidak sebesar sistem modern yang kompleks dan berbasis uang. Pada akhirnya, sistem di Majapahit menunjukkan bahwa meskipun belum mengenal pajak modern, kerajaan ini sudah memiliki mekanisme pengelolaan sumber daya yang terstruktur. Bukan berbasis administrasi individu seperti sekarang, tetapi berbasis tanah, hasil produksi, dan hubungan langsung antara rakyat dan kekuasaan. Sistemnya sederhana, tetapi kuat dan dalam banyak hal justru lebih langsung dalam penerapannya. Pada akhirnya, Majapahit menunjukkan bahwa tanpa konstitusi modern pun, sebuah negara bisa berjalan teratur jika sistemnya jelas. Bahkan sejak dulu sudah terlihat bahwa ketika negara dan pemerintahan diatur dengan baik, dampaknya langsung terasa pada rakyat, di mana keamanan terjaga, ekonomi berjalan, dan kehidupan menjadi stabil. Pelajarannya sederhana, yaitu kekuatan sebuah negara bukan hanya pada siapa yang memimpin, tetapi pada bagaimana sistemnya dijalankan. Karena ketika negara tertata, rakyatlah yang paling merasakan kesejahteraannya.